Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Goklas Irfan Joshua Rianja dengan NIM 125 140175 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi, pada malam hari ini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah pengenalan komputasi untuk pertemuan 10. Yaitu ada dua tugas. Yang pertama adalah analisis teks, yang dimana keterangannya input sebuah paragraf, hitung jumlah huruf vokal dan konsonan dan jumlah katanya. Yang kedua ada validasi password kuat. Kita membuat fungsi iStrong dengan parameter password yang syaratnya itu minimal 8 karakter, ada angka dan huruf besar. Oke, langsung aja kita kerjakan untuk tugas yang pertama, yaitu membuat analisis teks input paragraf terus kita hitung jumlah huruf vokal, konsonan dan jumlah katanya. Kita buat dulu untuk input teksnya. Teks sama dengan input masukkan teks. Nah, lalu kita membuat variabel vokal yang diisi dengan huruf-huruf vokal, string huruf-huruf vokal, yang dimana nanti untuk variabel ini kita akan bandingkan dengan variabel teks. Jika ada huruf yang terdapat pada inputan teks itu, nanti kita akan menambahkan ada variabel yang menampung huruf vokal, nanti kita akan tambahkan jika memenuhi syaratnya. Langsung saja kita buat supaya gak bingung. Vokal dengan a i u e o lalu kita membuat variabel untuk menghitung vokal dengan 0, terus konsonan dengan 0, terus kita untuk menghitung total sama dengan 0. Terus kita membuat loop supaya kita bisa membandingkan teksnya per char karakter. For huruf in text, if huruf is alpha ini adalah sebuah fungsi untuk mengembalikan spasi di Python untuk membandingkan ini, karena di Python ini kita kalau membandingkan sebuah string, nanti kita jika bertemu dengan bertemu dengan spasi akan dihitung sebagai konsonan. Jadi kita count total plus 1. Nah, jadi jika huruf is alpha itu maksudnya gimana ya? Kita menghitung jumlah karakter yang ada di string tanpa menghitung spasinya. Nah, terus kita bikin kondisi lagi, if huruf in vokal, maksudnya jika huruf ini kan tadi huruf in teks, berarti huruf itu mengambil dari teks. Nah, jadi jika teksnya ini ada mengandung isi dari variabel vokal, jadi kita menambahkan isi dari variabel vokal untuk menghitung variabel vokal itu plus sama dengan 1. Nah, jika sebaliknya count konsonan. Nah, untuk loopnya udah kelar, jadi kita langsung print aja. Print huruf vokal berjumlah, dan count vokal, terus print huruf konsonan berjumlah
konsonan. Terus untuk totalnya, total huruf sama dengan count total. Nah, coba kita tes. Aku suka Python. Nah, konsonan. Oh iya, lupa plus sama dengan 1. Nah, jadi coba aku suka Python. Nah, huruf vokalnya berjumlah 5. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Huruf konsonannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan total hurufnya 13. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13. Betul. Jadi ini untuk kode tugas pertama. Yang pertama kita inputkan teksnya, lalu kita bikin variabel pembandingnya yaitu vokal untuk membandingkan huruf-huruf yang ada di teks. Lalu kita buat variabel penghitung huruf vokal, huruf konsonan dan total hurufnya. Lalu kita buat loop untuk membandingkan isi dari teks ini. Lalu kita bandingkan dengan huruf vokal. Jika benar maka count vokal plus 1, jika tidak berarti count konsonan plus 1. Jadi begitu, lalu langsung aja kita lanjut ke tugas keduanya. Validasi password kuat. Buat fungsi strong dengan parameter password. Syaratnya minimal 8 karakter dan ada angka dan ada huruf besar. Jadi langsung aja kita bikin. Buat fungsi ya, kita membuat fungsi dulu is strong dengan parameter password. Nah, terus kita validasi dulu nih untuk minimal 8 karakternya. If len password kurang dari 8, kita kembalikan nilai false. Nah, itu langsung kita bikin untuk variabel ya kita ngecek kayak buat ngecek gitu, ngecek kalau nilai ini benar atau salah gitu. Kalau misalnya mengandung angka berarti nanti kita bikin variabel boolean untuk logika ininya, untuk logika ada angka apa enggaknya nanti kita set ke true gitu. Coba biar kita makin ada gambarannya, kita bikin dulu is include number dengan false. Kita set false dulu karena nanti kita akan bandingkan dulu dengan menggunakan loop. Is include uppercase char dengan ini saya sebenarnya biar diinggris-inggrisin aja biar keren. Maksudnya ini variabel untuk ngecek apakah di dalam password ini mengandung angka apa enggak. Yang ini ngecek apakah karakter di password ini mengandung huruf kapital apa enggak. Langsung kita buat loopnya for char in password. Nah, langsung aja if char dot is digit itu untuk ngecek apakah di dalam password ini ada angkanya apa enggak. Nah, jadi is include number dengan true. Nah, maksudnya gitu maksud saya tuh. Kalau misalnya mengandung angka kita set ke true, tapi untuk awalnya kita set false. Defaultnya kita set false dulu. Nah, terus else if char is
upper kita set is include ini, include uppercase nya sama dengan true. Uppercase char sama dengan true. Terus kita returnkan nilainya, return is include number and is include uppercase char. Terus kita bikin untuk input passwordnya, password sama dengan input, masukkan password. Terus kita bikin kondisi jika kita panggil dulu fungsinya is strong dengan parameter password. Kita print login berhasil, else print login gagal. Coba kita tes dulu. Kurang estetik. Misalnya kita tes yang salah dulu ya, asik 1 2 3 4 5 login gagal. Kenapa? Coba kita hitung dikitnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9 digit benar, include angka benar, terus nggak ada huruf kapitalnya. Jadi dalam logika komputer itu ada namanya operasi dan atau gimana yang nyebutnya, and dan or. Nah, jadi and itu akan bernilai true jika kedua kondisinya bernilai true. Tapi jika untuk satu kondisi bernilai false, maka hasil dari n-nya itu false. Misalnya ini kita bandingkan nih. Jika karakternya memiliki digit, kan is include number sama dengan true. Nah, ini ada digitnya kan, jadi ini true. Oke, ini oke. If char is upper, apakah karakter di password ini mengandung huruf kapital? Ternyata di sini enggak ada huruf kapitalnya. Jadi ini tuh gak dijalankan. Jadi langsung ke sini, langsung ambil nilai dari ini false. Sedangkan true and false sama dengan false. Nah, kita coba dengan huruf kapital asik 1 2 3 4 5. Mungkin berhasil. Kenapa berhasil? Karena ada huruf kapitalnya. Kondisi ini terjalani true, kondisi ini terjalani true. Return is include and nah, ini kan bernilai true and true, maka nilainya true. Kita kasih komentar dulu. Kok ini sih C++ itu. Operasi and akan bernilai true jika kedua kondisinya sama true. Tapi kalau or, nih coba kita ubah or. Nah, pasti nanti kalau kita masukin misalnya asik 1 2 3 4 5, mungkin berhasil. Karena apa berhasil? Karena di dalam operasi or itu gak apa-apa salah satunya salah, asalkan satunya benar. Jadi kita bandingkan dulu, kita visualisasikan dulu
Ini asing 1 2 3 4 5 gak ada huruf kapitalnya. Dibandingkan dulu nih melalui loop nih. Set if char is digit, ada digitnya, berarti ini is number, include number, true. Is upper, apakah ini ada huruf kapitalnya? Enggak. Jadi ini kita ngambil nilai yang sini false. Jadi di sini true or false, nilainya true. Nah, kalau n keduanya harus benar untuk mencapai nilai benar. Jadi kita asik 1 2 3 4 5 salah, gagal. Sebaliknya jika asik 1 2 3 4 5 dengan huruf kapital benar. Nah, jadi ini untuk tugas keduanya sudah kelar, sudah selesai. Seperti ini kodenya. Jika ada yang kurang mungkin bisa ditambahin, bisa dikoreksi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.